Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, mahasiswa psikologi yang mengambil kuliah antropologi Universitas Sarjana Taman Siswa yang berbahagia, yang kami cintai. Marilah kita mulai kuliah ini dengan menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmatnya sehingga kita semuanya bisa berkumpul di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat, di dunia online ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan akan memberikan kita kebaikan hidup yang lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit atau karena halangan hal lain yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga tidak bisa kuliah dengan kita semuanya. Mudah-mudahan Tuhan segera menolongnya dan bisa berkumpul kembali kepada kita semuanya. Yang ketiga, bahwa teman-teman semuanya nanti di bulan awal Mei ini kita akan mengadakan UTS sistem take home, dikerjakan di rumah dan dikumpulkan di kampus atau lewat filenya saja. Nanti bisa, dan nanti silakan absen di grup ini dan sharing-sharing gitu ya. Pada hari ini saya akan memberikan materi tentang agama dalam pandangan antropologi. Jadi kajian agama ini penting dalam sudut pandang antropologi karena agama juga menjadi bagian terpenting dari kehidupan intrinsik manusia yang di dalam psikologi melahirkan ilmu psikologi agama. Kalau di ilmu antropologi melahirkan antropologi agama yang sudut pandangnya tentu berbeda. Kalau sudut pandang antropologi melihat agama dari sudut pandang kebudayaannya, jadi sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat. Kalau sudut pandang psikologi, agama menjadi bagian dari kondisi psikis manusia yang selalu ingin menemukan kebenaran adikodrati atau kebenaran di luar dirinya, Tuhan yang secara psikis memberikan harapan-harapan dan hiburan bagi orang-orang yang mengalami kegelapan jiwa. Kalau dasar atau mitologinya ilmu psikologi agama tentu berbeda dengan ilmu antropologi agama, begitu ya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bahwa kenapa agama menjadi penting dari kajian antropologi, karena agama menjadi bagian dari kebudayaan. Hampir semua pakar ya antropologi melihat agama itu merupakan produk kebudayaan. Jadi berbeda dengan pandangan agama samawi atau agama wahyu yang membedakan dengan tegas antara agama dengan kebudayaan. Jadi kalau para antropolog itu kebanyakan menemukan titik temu atau bahkan sama, atau bahkan agama itu hanya produk kebudayaan ya, seperti Emile Durkheim atau dari Prancis itu, atau Clifford Geertz dari Amerika, Malinowski ya dari mana itu ya, Rusia atau mana itu ya. Nah, itu sama ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori agama secara antropologis yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, seorang antropolog sekaligus sosiolog dari Prancis yang melakukan penelitian-penelitian terhadap masyarakat aborigin di Australia pada abad-abad kolonial itu, abad 18, lalu kemudian kajian-kajiannya ini menggambarkan masyarakat Eropa, terutama di Prancis, bahwa dari penelitiannya ini kita bisa mengetahui bahwa ketika Prancis atau Eropa mengalami sekularisme, ketika orang sudah tidak lagi membutuhkan agama atau meninggalkan agama, terutama meninggalkan gereja, Emile Durkheim mencoba meyakinkan kepada publik di Eropa bahwa agama ini juga masih dibutuhkan oleh masyarakat modern, karena ada ciri-ciri yang sama antara agama yang dipeluk oleh masyarakat modern dengan masyarakat primitif yang dia kaji di suku aborigin di Australia itu, bahwa di sepanjang lapisan masyarakat apapun, fase masyarakat apapun, masyarakat primitif, masyarakat modern, masyarakat postmodern, itu semuanya masih membutuhkan agama. Berdasarkan penelitiannya dia di suku primitif aborigin yang melahirkan sebuah teori besar tentang agama secara antropologis maupun sosiologis, begitu ya.
Pertama-tama, teori dari Emil Durkheim ini bahwa dia mempelajari tentang totem yang dipercaya dari penduduk lokal aborigin, yaitu totem itu semacam benda hidup atau benda tak hidup yang mengandung unsur-unsur keramat yang kemudian disakralkan oleh penduduk lokal, ya. Jadi punya kekuatan adikotrati, punya kekuatan religius, punya kekuatan keilahian yang dipercaya oleh masyarakat lokal. Totem ini bisa juga dalam bentuk burung garuda, burung cendrawasih, bisa juga dalam bentuk kanguru di Australia, bisa juga dalam bentuk pohon, batu-batu dan sebagainya, itu yang ternyata dari totem-totem ini melahirkan sebuah kekuatan keramat yang dipercaya oleh masyarakat setempat, ya, yang mengandung unsur adikodrati, yang mengandung unsur ilahi, yang mengandung unsur kesucian yang membedakannya dengan unsur profan. Makanya kenapa di masyarakat primitif itu ada batu yang disakralkan, ada batu biasa kayak batu Merapi yang nggak disakralkan, yang untuk bangun jalan tol itu, ya, itu batu profan. Nah, ini karena agama ini menyangkut wilayah yang suci, maka dia menemukan totem-totem ini mengandung benda-benda yang suci, yang sakral itu. Nah, dari sini, dari totem ini, kemudian Durkheim menteorisasikan dari totem ini melahirkan 3 unsur penting dari hal-hal yang religius atau elemen-elemen dasar dari kehidupan agama di masyarakat lokal itu, ya. Yang pertama adalah sistem kepercayaan. Dari totem ini, masyarakat lokal percaya bahwa ini punya kekuatan yang keramat, yang ajaib, yang adikodrati, yang bisa menghasilkan keberkatan atau kemanfaatan bagi manusia, gitu, ya. Itu masyarakat primitif pada waktu itu, sehingga melahirkan sistem kepercayaan atau sistem teologi, ya, atau sistem keimanan. Meskipun keimanan itu lahir dari banyak mitologi dan ketahayulan-tahayulan itu, ya. Ini karena masyarakat primitif yang masih buta huruf kebanyakan kalau dalam perspektif pandangan barat, gitu, ya. Dari unsur pertama dari totem ini melahirkan sistem kepercayaan. Lalu masyarakat lokal ini untuk mempertahankan sistem kepercayaan ini, ya, mempertahankan sistem kepercayaan ini, lalu menciptakan sebuah sistem ritual atau sistem peribadatan atau liturgia kalau dalam bahasa gereja itu, ya. Jadi ada sistem penyembahan ritualistik yang diulang-ulang terus-menerus secara berkelompok atau secara berjamaah, sehingga dipakai untuk mempertahankan sistem kepercayaan itu, ya, sistem teologi itu atau sistem keimanan. Nah, ini unsur kedua, ya, unsur kedua. Jadi setiap totem itu selalu selain menghasilkan sistem kepercayaan juga sistem ritual, yaitu pemujaan, kultisme terhadap objek yang dianggap totem itu, yang mengandung unsur adikodrati itu, yang dipercaya melahirkan atau menciptakan sistem keimanan atau sistem kepercayaan. Lalu dari sistem kepercayaan ini untuk tidak hilang atau punah, maka diperlukan sistem ritual, ya, pemujaan ini. Jadi gunanya sistem pemujaan itu dipakai untuk mempertahankan sistem keyakinan ini. Dari 2 unsur inilah lahir sebuah masyarakat yang berkebudayaan agama, itu, ya, society atau komunitas lokal itu justru lahir dari agama totem ini yang mengikat mereka, sehingga agama menjadi punya fungsi secara sosiologis membentuk masyarakat, merekatkan masyarakat atau mengintegrasikan masyarakat atau menciptakan kohesi sosial di dalam masyarakat, terutama pada individu-individu yang percaya kepada totem itu, yang mempercayai sistem keimanannya, sistem percayanya, lalu mempercayai sistem ritualnya itu, sehingga melahirkan society, kelompok-kelompok ini. Dari penelitian Durkheim ini kita bisa melihat bahwa yang pertama, bahwa agama primitif dengan ciri elemen dasar itu, dalam bukunya dia penelitiannya The Elementary Form of Religious Life ini, ternyata tidak hanya dari 3 ciri itu, tidak hanya agama itu dibutuhkan oleh masyarakat tradisional, masyarakat primitif, tetapi juga masyarakat modern juga masih membutuhkan agama, karena di dalam masyarakat modern juga ada totem-totem, ya, seperti gereja itu ada salib, atau di Islam ada Ka'bah dan sebagainya, atau Hajar Aswad dan sebagainya, itu yang membentuk komunitas mereka. Jadi
masyarakat semodern apapun tetap membutuhkan agama, sebagaimana masyarakat primitif maupun masyarakat tradisional yang masih percaya hal-hal yang bersifat mitologis dan tahayul itu ya. Itu ya. Yang kedua, bahwa sumbangan durham ini, yang kedua adalah bahwa agama punya fungsi untuk menjadi perekat sosial di masyarakat, menjadi orang berkelompok-kelompok itu diikat oleh ajaran agama ya, dari situ. Kenapa? Sehingga kita bisa mengakui dan bisa menghormati bahwa kelompok-kelompok di masyarakat itu memiliki budaya dan agama yang berbeda-beda, dan tugas kita adalah saling menghormati itu, saling bersikap toleran. Kita bisa mendiskusikan karena masing-masing kelompok masyarakat punya totem sendiri-sendiri yang dipercaya dan dikeramatkan itu. Jadi kalau ada masyarakat yang melihat agama lain dari sudut pandang kepercayaannya, tentu akan keliru karena tidak menghasilkan toleransi dan penghormatan terhadap kelompok masyarakat lain, klan-klan yang lain, suku-suku yang lain. Dari situ kita bisa memahami sumbangan Immanuel Durkheim ini sekalipun sekuler tetapi punya unsur positif bahwa setiap kelompok masyarakat punya kepercayaan-kepercayaan yang berbeda-beda, dan tugas kita adalah saling menghormati dan toleran gitu ya. Lalu yang ketiga, sumbangan Durkheim ini adalah bahwa agama Samawi dengan agama Ardi yang diteliti Durkheim ini ternyata punya titik temu, yaitu masyarakat itu mempercayai pada hal-hal yang sakral. Jadi orang percaya pada agama Samawi, misalnya agama Yahudi, Kristen, Hindu, Islam dan sebagainya, itu agama langit itu yang kita percaya adalah ajaran sakralnya itu. Ternyata di bumi ini agama Ardi ini juga ada unsur sakralnya. Jadi temunya sama-sama percaya pada hal-hal yang sakral, sehingga orang mau tidak mau mempercayai hal-hal yang suci di dalam agama itu, maupun baik itu agama Samawi maupun agama Ardi, sehingga orang tidak memandang superior agama Ardi atau memandang superior agama Samawi itu. Saya kira itu saja penjelasan saya ya, teman-teman semuanya. Nanti bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Itu singkat saja, soalnya memang kalau kita bicara agak rumit-rumit nanti cukup berat perdebatannya gitu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.